sahabat, saya Agus dan ini istri saya Mala. Ya, kami pasangan suami istri yang punya hati untuk membangun pasangan muda dan generasi muda. Dan itulah isi hati kami. Nah, kalau saya Inggar. Saya adalah anaknya Papa Mama, Pak Agus dan Bu Mala. Dan saya kebetulan adalah seorang konselor, edukator, dan juga penulis yang sama-sama punya hati yang sama kayak Papa Mama, yaitu hati bagi generasi. Nah, kalau kita nih bicara dan duduk bareng saat ini nih Papa Mama, kita juga perlu pikirkan sedikit atau ngobrol sedikit deh dengan apa sih yang kita maksud dengan tutur baik. Jadi mungkin sahabat-sahabat juga berpikir nih tutur baik apa ya, dan tutur baik tuh ngapain sih, terus tutur baik tuh ngobrolin apa sih, dan tutur baik tuh untuk apa sih. Mungkin kita bisa sharing-sharing sedikit ya, tutur baik tuh apa ya Papa Mama? Ya, sebetulnya di tutur baik ini adalah kita sedang mengungkapkan bagaimana kita bertutur baik. Apalagi ini kebetulan kami ini kan dari generasi old school. Dan ini anak kami dari generasi milenial. Nah, biasanya di generasi kami dulu tuh, kalau ngomong sama orang tua tuh mesti dipikirin banget deh. Ngomongnya tuh mesti sopan, ngomong sama orang tua tuh mesti kata-katanya mesti dipikirin. Nah, sementara kami menghadapi generasi yang di bawah ini kalau ngomong langsung jebret-jebret, langsung begitu aja langsung gitu. To the point gitu langsung, ya. To the point gitu ya. Terus kayaknya udah biasa aja gitu. Nah, jadi dengan tutur baik ini kita sama-sama belajar. Kita belajar bagaimana kita menjadikan tutur baik ini menjadi kunci sukses di dalam kita membangun hubungan. Ya. Terutama di dalam hubungan antar generasi. Sehingga saya sebagai generasi yang dibilang old school itu ya bisa menjadi teladan, menjadi contoh ya. Karena tutur baik itu adalah ekspresi dari karakter kita juga. Ekspresi dari hati kita juga, dan tutur baik itu juga menjadi satu ungkapan sikap kita menghormati dan menghargai orang lain. Jadi dengan tutur baik ini kita bisa berinteraksi ya antar generasi itu dengan baik gitu kan. Tadi kan dikatakan kalau dulu generasi kita kan kayaknya harus pikirin sopan santun, dan anak sekarang kan to the point. Apakah itu salah? Itu juga tidak salah, ya kan? Tapi bagaimana caranya dengan tutur baik ini kita menjadi menjembatani ini gitu. Sehingga nyambung gitu loh istilahnya. Satu frekuensi anak sekarang ini nyambung satu frekuensi gitu. Nah, inilah tutur baik yang kita mau bahas sama-sama ya. Menarik dengan statementnya Papa Mama karena dibilang bahwa tutur baik ini kaitannya sama ekspresi hati, ekspresi sikap kita, menjembatani karakter juga. Karena kalau aku lihat ini adalah tutur baik ini seperti yang tadi juga Papa Mama bilang, menjembatani jarak gitu ya. Kadang-kadang kita seperti seolah-olah kok beda ya generasi yang dulu kayak gini, generasi yang saat ini. Ternyata memang perubahan zaman dan juga perkembangan teknologi dan informasi membawa kepada habit dan perilaku yang berbeda juga begitu. Nah, bagaimana tutur baik ini menjadi seperti jembatan yang bisa membantu kita sama-sama di vibes yang sama, frekuensi yang sama, dan juga at the same time membuat seperti kayak seolah-olah ini ekspresi dari hati kita yang terdalam. Karena apa yang kita katakan kan keluar dari hati ya. Dan apa yang kita ucapkan itu juga keluar dari hati. Jadi kayak tutur baik itu sebenarnya kayak seperti refleksi dari hati kita. Nah, contohnya apa ya Papa Mama kira-kira? Cuma kata-kata ini sebetulnya sih sederhana, tapi itu penting banget buat tutur baik ya. Bahkan sekarang mungkin kata-kata itu udah nggak pernah diucapkan lagi ya. Misalnya kata tolong. Orang kadang-kadang kalau minta tolong tuh bukan langsung kata tolong lagi, ambil ini dong. Jadi kerjain ini dong gitu ya. Kok kamu nggak bisa sih? Jadi kalau dengan kata tolong itu kan kita menghargai orang lain. Nah, jadi terus apalagi tuh yang sering kita lupa? Nah, terima kasih. Yang sering kita lupa juga kata maaf tuh. Karena kata maaf itu, kadang-kadang kata maaf itu susah banget keluar dari mulut ya. Betul. Karena kadang-kadang hal-hal seperti itu yang membuat orang jadi terluka, kecewa. Nah, dengan kita bertutur baik ini, kita juga bisa saling menyembuhkan. Betul, saling memulihkan ya, kita juga tentunya juga saling menguatkan ya. Karena tutur baik itu akan membangun orang, akan memotivasi orang, dan juga membuat orang itu menjadi
berharga, bernilai seperti itu. Gitu. Jadi 3 kata tadi ya. Apa? Terima kasih, tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi kita mulai dari yang sederhana kita aja mau nih. bahas itu. Dan juga kalau misalkan sahabat rasanya kok sepertinya relate ya apa yang kita bicarakan ini hari ini dengan aku juga ngalamin yang sama nih, atau aku pernah dalam situasi ini. Entah mungkin rasanya pernah mengatakan sesuatu tapi nggak direspon, atau mungkin sebaliknya rasanya aku belum mengatakan ini aku baru sadar ya ternyata aku nggak menyadari hal ini. Boleh juga nih nulis komennya dan kemudian berbagi cerita sedikit, jadi kita juga bisa saling sharing ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Betul. Aku senang banget nih kalau sahabat bisa berbagi cerita juga tentang pengalamannya. Nah, kita coba lihat sekarang ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali orang tidak menyadari waktu dia memberikan perintah dan yang lain lupa mengatakan kata tolong, lupa mengatakan kata terima kasih setelah mendapatkan sesuatu yang baik, dan lupa juga berkata maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, hal yang penting juga kita lihat di dalam kehidupan keluarga. Apa nih dalam kehidupan keluarga yang perlu kita perhatikan? Mungkin ini kali ya, Papa Mama, kayak kita di keluarga nih ya. Kita pernah nggak ya say thank you ya? Kayak misalnya dari hal-hal yang simple aja nih keseharian kita. Kayak misalkan mama nih contohnya, misalnya udah masak nih dari pagi, abis itu siang masak lagi, malam masak lagi gitu ya. Kayak kadang-kadang sebagai anak mungkin we take it for granted ya. Kayaknya rasanya ya udahlah ya gitu, kayak udah kebiasaan nih mama kayak gini, ya udah kita makan aja gitu. Tapi nggak pernah say thank you untuk waktu yang disiapkan. Ya tentunya ya kalau seorang ibu sih sebetulnya nggak minta gini loh, balas budi gitu ya, nggak bisa kamu harus berterima kasih sama mama gitu ya. Pasti orang tua tentunya pasti tidak begitu ya. Ini mama-mama di yang pemirsa di sini juga pasti yang nonton ini kan pasti juga begitu ya. Hati orang tua kan seperti itu ya. Tapi di lain pihak juga mama ingat juga nih Mak. Kita sebagai orang tua kita perlu juga terima kasih kepada anak kita loh. Ketika anak kita udah rajin belajar, udah lakukan bagiannya, apapun dia sudah melakukan sesuai dengan kemampuannya gitu. Kita juga bilang, kita katakan terima kasih juga ke anak kita gitu ya. Betul. Jadi timbal balik begitu loh. Dari anak juga ada terima kasih ke orang tua pun juga gitu ke anak gitu. Dan itu akan membuat hubungan keluarga begitu indah ya. Apalagi kalau di dalam keluarga itu jadi gaya hidup ya. Gaya hidup. Sehingga keluarga itu akan merasa aman, keluarga itu akan merasa saling ada penerimaan ya, dan itu akan menjadi keluarga yang kuat loh. Sehingga karakter anak itu akan menjadi pribadi yang confident ya. Karena kata terima kasih itu merasakan sesuatu yang seperti dihargai, baik sebagai orang tua dan juga anak. Apalagi kalau tulus ya. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau tadi kan dari konteks mama terus anak, kalau dari konteks papa gimana nih? Maksudnya gini, kadang-kadang kan ada nih yang setiap orang punya pandangan yang berbeda tentang figur ayah ya di keluarga Terutama kalau papa yang udah kayak kerja dan lain sebagainya. Dan ada nih beberapa yang memiliki konsep, udah deh kalau papa bagiannya minta uang aja deh ke papa gitu loh ibaratnya. Nah tapi terus abis itu lupa juga untuk say thank you gitu. Jadi dikit-dikit apa minta uang dong. Karena kan biasa kan nih papa nih kan yang kerja kan, tanda kutip soalnya cari duit kan gitu ya. Ya pasti kalau ada anak datang udah tahu nih pasti mau minta duit. Gak tahu duluan. Iya. Udah ketahuan lah kira-kira gitu. Tapi itu it's okay ya. Sebab kita juga sebagai orang ayah ketika kita merasa bisa menjawab kebutuhan dan tentunya juga ada ucapan terima kasih dari anak dan keluarga itu satu kebanggaan ya gitu ya. Wah, jadi lelahku ternyata dihargai ya. Iya, dihargai. Merasa dihargai. Merasa dihargai. Aku selama ini kerja kok dihargai ya gitu ya. Kenapa? Karena tentunya juga sebagai seorang ayah, suami, bekerja juga itu kan nggak gampang ya. Hari-harinya dia lalui setiap hari menghadapi pekerjaan. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia mendapatkan suasana yang hangat, ucapan terima kasih, itu membuat semua jerih lelahnya tuh udah seperti nggak keinget lagi ya capeknya. Nah ini penting loh sebagai pasangan nih, suami istri itu penting banget. Karena kadang-kadang kita lupa mengatakan kepada suami kita thank you, sudah kerja atau apa aja deh yang dia lakukan untuk kita sebagai istri ya. Demikian juga suami kepada istri. Nah itu sering lupa tuh.
Makanya sering nggak ada. Kadang-kadang gini. Makin lama menikah. Kadang-kadang gini, kita laki-laki merasa aku lebih kerja keras daripada kamu gitu. Padahal hormon juga lebih apa gitu ya. Jadi kayaknya tuh sepertinya mengukur dengan kerja di kantor tuh lebih berat. Ya, di rumah kan kamu gampang, padahal nggak juga kan. Nah, itulah artinya kata terima kasih itu benar-benar besar sekali artinya. Betul. Karena setiap kita ketika kita menerima ucapan terima kasih, kalau sebagai orang tua dari anak mengucapkan terima kasih, atau sebagai pasangan ada terima kasih dari pasangannya, itu membuat kita tuh merasa berharga, merasa didengar, dingertiin, terus merasa kayaknya jerih payah kita tuh dihargai gitu. Itu membuat ini loh sebetulnya, misalnya kalau kita nih sebagai suami udah kerja capek banget kan gitu ya. Ketika ada kata-kata terima kasih itu seperti kayaknya lelahnya tuh hilang udah gitu. Jadi gini, kayak rumah itu jadi surga. Iya, benar. Nah, kalau ini udah ngobrol soal pasangan nih, kan tadi kan dari konteks yang makasih. Kalau maaf gimana ya, namanya pasangan kan kadang-kadang mungkin beda pendapat, mungkin ada argue, mungkin ada sisi dimana kalau pasangan tuh gengsi juga, terus ada konflik sedikit gitu ya. Gimana ya kalau kita kayak misalnya aku nih beda pendapat sama suami gitu ya, kadang-kadang kan jadi padahal maksudnya suami apa, maksudku apa nggak ketemu gitu loh. Terus akhirnya karena nggak ketemu akhirnya kok jadi beda pendapat nih. Terus biasanya akhirnya jadi sorry ya yang maksud aku tuh gini loh, atau sorry ya yang maksudku tuh gini. Nah, ternyata ketika kata maaf itu diucapkan, seperti jalan tengah untuk saling mengerti dari dua belah pihak atau dua pola pikir yang berbeda. Dan kata maaf itu sebetulnya juga menurunkan ego kita. Karena pada waktu salah satu lah gitu ya, mengucapkan kata maaf, itu seperti tensinya udah turun gitu. Itu udah seperti udah membuat ketegangannya turun. Oke deh, berarti aku juga salah juga. Gitu. Itu seperti itu loh, kalau kita tidak mengucapkan maaf itu jadi kayak ada tembok yang dibangun. Iya, betul. Apalagi kalau pola itu bertahun-tahun. Iya, makin lama temboknya makin tebal, makin tinggi, dan ada batas dan mengganggu kedekatan juga. Nah, di dalam konteks maaf ini juga sebetulnya juga kadang-kadang kita harus menyadari tidak hanya berlaku anak kepada orang tua, tapi orang tua kepada anak pun juga demikian. Itu yang menarik. Kadang-kadang kan juga ada ya, misalnya kayak anak-anak tuh curhat gitu ya, berharap apa ngerti nggak sih aku tuh maksudnya gini, atau mama ngerti nggak sih maksudku gini gitu loh. Ibaratnya dari sudut pandang anak tuh kayak aku tuh pengen loh di ngertiin kalau maksudku tuh gini loh. Dan misalkan contohnya papa mama aja nggak ngelakuin itu, tapi kok kenapa sih papa mama nuntut aku melakukan sesuatu yang sebenarnya papa mama juga nggak lakukan gitu. Karena kalau kata maaf itu tidak diucapkan dalam keluarga, akhirnya suasana di keluarga itu akan dingin. Kenapa? Karena merasa sepertinya saling menuntut. Padahal kita nggak ada yang sempurna. Betul. Dan nggak mungkin manusia itu menjadi sempurna dengan kekuatannya. Justru adanya suami dan istri dan keluarga itu justru mengisi ketidaksempurnaan. Nah, ketika kata maaf itu disampaikan, ketika saya mengucapkan sebagai suami kepada istri maaf, itu akan menolong juga istri juga bisa berani mengungkapkan perasaannya, isi hatinya. Dan juga anak-anak. Ketika aku ingat banget deh, Mbak Inga sama anak-anak papa mama itu kayak gini. Kadang-kadang kan kalau ada pola kan, jangan lakukan ini, tapi kan sering dilakuin kan gitu. Nah terus pada waktu papa negor kan, papa kan udah bilang. Nah kata-kata itu kayaknya paling gini, please deh papa, kata-kata udah bilang itu jangan diulang deh. Nah kita seringkali orang tua tuh mengulang kata-kata itu untuk memberikan kesan otoritas gitu, padahal jangan. Jadi kayak seolah-olah, tuh kan aku salah lagi kan, tuh kan. Akhirnya anak merasa begitu. Aduh aku salah lagi, aku salah lagi. Jadi kalau anak udah minta maaf ya udah, cukup, jangan udah minta maaf makanya kamu sih ngulangin gitu lagi. Nah itu akhirnya bukan lagi maaf yang tulus diterima. Nah kalau udah minta maaf ya udah gitu. Karena di dalam perjalanan apakah bisa salah lagi? Bisa aja. Namanya juga manusia. Betul. Gitu ya. Karena menarik kalau kita bicara ini juga, karena
kadang-kadang kita juga perlu menemukan momen yang tepat untuk minta maaf. Nah, kadang-kadang misalnya ada yang mungkin yang satu pihak sudah siap, yang satu pihak lagi lainnya belum siap. Masih panas. Masih aduh gitu ya. Jadi mungkin kayak butuh kasih space dulu ya, kasih ruang dulu, kasih ruang dulu untuk tenangin hati. Gak usah dipaksa harus ketemu nanti malah jadi tambah berantem gitu ya. Melihat situasi lah. Melihat situasi dan setelah kiranya udah dua pihak udah ready baru ngobrol gitu loh, baru bicara. Soalnya ada juga gini, maaf udah basi. Kalau kayak gitu nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Maaf udah basi gitu. Kadang-kadang kan kalau suami istri gitu ya. Maafin ya, udah basi gitu. Atau bilang telat, kenapa nggak dari tadi? Jangan-jangan sahabat tutur baik juga ada yang gitu ya. Bener juga nih ya. Udah basi maafnya nih, nggak tulus nih maafnya gitu. Nah. Atau misalnya juga kayak ibaratnya kalau ke orang tua gitu ya, kayaknya percuma deh bilang maaf ke papa mama misalnya gitu. Atau misalnya papa mama say maaf, udahlah, udah terlambat lah. Gitu. Tapi memang sih di generasinya papa mama ini jarang sekali orang tua yang minta maaf. Kata maaf tuh jarang. Kenapa tuh ya Pak Ma? Kenapa kok generasinya papa mama ada saat-saat? Apakah mungkin di generasi sebelumnya juga jarang melakukan hal yang itu istilah gitu. Dan istilahnya generasi old school. Ada seperti seolah kata orang tua itu selalu benar, nggak pernah salah gitu loh. Jadi ada mindsetnya yang udah turun temurun dari generasi sebelumnya yang bilang bahwa orang tua settingannya harus gini nih gitu ya. Dan itu terjadi ketika papa sama mama mempraktekkan dalam kehidupan anak-anak papa mama gitu ya. Ingat nggak waktu itu mama pernah kumpulin anak-anak, terus kita minta maaf kan, kita minta maaf gitu, dan kita. Waktu itu masih kecil-kecil. Terus kalian kan boleh mengungkapkan perasaan kalian masing-masing tanpa dikomentari sama kita berdua kan, ya? Nah itu kan menyembuhkan. Iya, betul. Itu yang memulihkan kita sebagai keluarga. Tapi ini menarik loh sebetulnya. Kalau kita menjadikan kata maaf itu sesuatu yang keluar dari hati yang tulus, itu menyembuhkan loh. Iya, betul. Itu membebaskan kepahitan, kecewa, membebaskan kemarahan gitu. Karena kadang-kadang kemarahan itu timbul bukan pada waktu kejadian itu. Kemarahan itu timbul karena udah nyimpen. Iya, betul sekali. Udah nyimpen dan nunggu lama. Jadinya akhirnya udah escalate. Dan kadang meledak jadinya. Nah, kalau kita sering jadikan kata maaf itu dengan tepat dan tulus, sehingga itu meredam atau mengurangi ledakan-ledakan seperti itu dalam keluarga. Nah, ini bicara ledakan-ledakan. Biasanya ledakan-ledakan. Biasanya yang suka jarang minta maaf itu adalah orang yang nggak sadar sebenarnya dalam keluarga kalau banyak kesalahan. Jadi sebenarnya kita udah menanti-nanti nih kapan dia bilang minta maaf ya, tapi nggak bilang maaf. Entah mungkin gengsi, entah mungkin kayak ibaratnya mungkin dia udah tahu udah salah banyak, terus karena kayaknya kalau aku bilang salah tuh mulai dari mana gitu. Bingung sendiri gitu. Kayaknya mesti dilurusin juga sih. Bahwa ketika kita berkata maaf, bukan berarti kita sedang merendahkan diri kita. Betul sekali. Itu perlu Jadi kata maaf yang kita sampaikan justru membuat kita menjadi orang yang berkualitas. Menjadi orang yang dewasa dan menjadi orang yang mau bertanggung jawab. Orang yang memiliki kebesaran hati untuk aku siap memperbaiki hubungan ini. Jadi lebih kepada kayak aku siap untuk memperbaiki hubungan ini nih gitu loh. Dan aku berbesar hati untuk mengatakan maaf gitu loh. Jadinya ibaratnya bukan soal kayak responnya nanti gimana atau gengsiku nanti gimana, tapi intinya adalah aku pengen nih supaya hubungan kita tetap baik, kita mau jaga hubungan tetap baik. Ini kan kalau di keluarga nih. Nah, kalau di kantor nih, misalnya kita ngomongin soal minta tolong juga nih ya. Itu kalau di kantor tuh seru banget tuh. Karena kalau di kantor itu kan posisi jabatan. Itu lebih complicated. Terus apa lagi ya kan itu berbicara tentang karirnya dia, kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya gini kan orang, kalau gue minta maaf jadi rendah nggak ya? Iya, kan gitu. Betul. Apa yang orang lihat ya? Apa penilaiannya gimana ya? Kolega-kolega lain lihat aku ya. Aku jadi nggak bisa ini dong, achieve dong. Iya. Aku nggak bisa ini dong. Performanceku berarti nggak bagus dong kalau aku say sorry. Kayak gitu. Nah, makanya
kita perlu menempatkan kata maaf itu pada yang tepat seperti itu. Yeah. Karena pada waktu kita di kantor, di pekerjaan itu kan menyangkut banyak ini kan, banyak orang. Yeah. Ada bawahan, ada atasan, Yeah. gitu. Nah, kadang-kadang kita merasa yang minta maaf bukan gue dong, atasan gue dong mestinya, gitu. Atau juga dari hal yang simpel deh, misalkan kita mau mengambil waktu sebentar dari kolega kita lah ya. Misalnya kita mau kirim email di waktu weekend, atau mau telepon soal kerjaan di waktu weekend. Nah itu mesti tuh. Padahal waktu weekend momennya itu waktu ada di luar pribadi di luar office hour gitu ya. Dimana mungkin ketika mereka waktu weekend udah ada janji sama keluarga atau mungkin janji sama teman dan lain sebagainya. Nah kalau dari aku tuh pernah kayak saat-saat dimana kadang-kadang keingetnya kerjaan waktu weekend gitu ya. Terus akhirnya aku kirim email, tapi aku akhirnya karena bukan merasa bersalah sih, tapi lebih kepada kayak aku tahu harusnya aku tidak mengirimkan email di pada saat weekend itu. Jadi akhirnya di email itu aku bilang, aku minta maaf kalau kirim pada saat weekend. Nah, tapi kapanpun dijawab nanti aja kalau pas waktu kerja. Cuma aku mumpung masih ingat, jadi aku kirim sekarang gitu loh, supaya aku juga nggak lupa, tapi nggak ada maksud untuk mengganggu weekend kamu. Ataupun misalkan kayak kemarin beberapa hari lalu gitu ya, aku coba telepon, oh sorry nih aku telepon pada waktu weekend, pas di hari Minggu lagi gitu kan, kaitannya juga dengan hal yang harus kita lakukan gitu loh. Sorry kalau ganggu dan bisanya sampai berapa lama. Jadi jangan sampai mengganggu ibaratnya di waktu luang ini gitu. Jadi penting juga sih. Maksudnya kadang-kadang kita mikirnya kan maaf itu ketika kita salah. Tapi maaf itu pun juga kita perlu pikir sejauh mana kita ngambil boundaries orang lain juga gitu loh. Kayak ibaratnya ketika weekend ini kita juga say sorry loh karena kita ngambil waktu pribadinya mereka gitu. Karena kita pun juga nggak mau kan diperlakukan seperti itu kan. Ketika kita lagi yang weekend ada yang ada masuk email atau WhatsApp gitu. Dan biasanya orang kan suka ngasih di status kan nih lagi holiday mode atau misalnya lagi weekend nih gitu, jangan diganggu gitu. Atau slow response gitu. Memang kalau di dunia pekerjaan agak sensitif ya. Karena di pekerjaan itu kan ada kompetisi, ada performance dan yang lainnya. Tapi kalau kita rendah hati orangnya, kita juga jangan takut untuk minta maaf. Kenapa? Justru disitulah integritas kita itu dinilai. Gitu. Jadi maaf itu adalah bentuk integritas kita untuk kita mau benar. Kita memberikan tugas kepada seseorang, akan bijaksana juga dengan kata-kata tolong kerjakan ini. Gitu ya. Terus pada waktu kita kasih tugas itu, kita tahu udah weekend misalnya, ya waktunya juga udah mau libur ya. Maaf kalau mengganggu waktu kamu, tapi bisa nanti kamu lakukan pada waktu yang tepat seperti itu. Kata-kata itu memberikan orang yang menerima pekerjaan itu akan jadi seperti oke, pasti dia akan melakukan yang terbaik. Karena kita nggak bekerja dengan mesin kan. Kita kan bekerja dengan manusia. Jadi kita perlu memanusiakan manusia gitu ya. Jangan kayak ibaratnya ini. Karena ada beberapa orang yang mungkin mereka tuh sangat passionate dengan kerja, atau kayak mereka ada kan kayak workaholic gitu ya. Jadi mereka kepengen tenggat waktunya, deadline-nya semua sesuai, dan juga ini harus nih masuk ke dalam target atau goal di bulan ini gitu. Jadi akhirnya semua timnya harus fokus ke goal ini. Memang karena kan namanya kerja bareng tim kan variatif ya. Ibaratnya bagaimana tim itu berespon dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi pemimpin yang bijak juga tahu bahwa kita nih ketika ngelakuin hal ini semua atau minta tolong pun itu juga perlu dengan seperti yang tadi Papa bilang juga perlu wise ya, perlu bijak. Karena ketika minta tolong kita juga mesti tahu kita minta tolong ini benar-benar untuk bisa ngelihat orang ini maju juga, atau kita minta tolong juga karena kepentingan kita juga. Ya memang Indian kadang-kadang ada saat-saat dimana oh ya ini buat targetnya atau ininya si bosnya gitu. Tapi penting untuk kita bilang minta tolong ya, karena ini juga untuk kebaikan sama-sama kok, untuk kebaikan bersama gitu. Jadi kalau di dunia pekerjaan kata tolong, kata terima kasih, kata maaf itu penting juga. Juga sangat. Karena itu juga akan mempengaruhi produktivitas dari tim juga. Dan itu juga akan mempengaruhi vibes ya, atmosfer yang ada di situ.
Kalau itu menjadi budaya yang tepat dilakukan, pasti semua orang yang bekerja di tempat itu akan happy. Amin. Betul. Dan produktivitas akan naik, ya. Betul. Karena seringkali orang menganggap bahwa kalau mau produktif mesti dipush lah, mesti dipaksa, mesti diapa, ya itu orang pandangannya beda-beda. Tapi kalau orang itu dihargai dengan kata-kata tolong, terima kasih dan maaf, ya itu akan membuat orang-orang itu akan bekerjanya dengan hati, gitu ya. Nah, dan ini juga penting dalam pertemanan loh. Iya, persahabatan sama aja semuanya. Iya. Karena dalam persahabatan, pertemanan itu kan ada trust ya, kepercayaan ya. Ketika kita merasa udah sekian tahun bersahabat ya, kok ini orang nggak pernah ada kata terima kasih, nggak pernah maaf. Apalagi maaf ya, kadang-kadang tuh makin lama persahabatan kita justru harus kita makin menghargai dong. Iya. Bukan Kita menjaga. seenaknya. Betul. Karena berpikir kalau udah sahabat, teman ini nggak apa-apa, tolong nih kerjaan ini. Nah itu salah tuh. Atau misalnya, tolong dong, gue mau nebeng gitu. Padahal kita kan mesti mikirin kan. Iya, kita mesti mikirin bensinnya, kita mesti mikirin waktunya, fleksibilitasnya juga gitu. Ada hal yang diingetin bahwa kita ketika menjadikan orang lain lebih utama daripada diri kita, maka itu membuat hidup kita berkualitas. Menarik karena ada salah satu orang yang aku kenal juga bilang sebelum dia say sorry, dia mau make sure dulu nih hatinya dia udah bener belum. Iya. Karena kalau misalnya ngomong say sorry sih ya udah ngomong aja, tapi kalau misalkan dia ibaratnya mau berkata say sorry, dia tahu bahwa aku perlu selaras nih antara perilaku sama hatiku dengan kata-kata jadi bukan basa-basi ini. Betul sekali kayak gitu. Nah jadi akhirnya dia bilang ya aku mungkin butuh waktu dulu ya untuk bisa mempersiapkan hati dan perilakuku supaya ketika aku say sorry aku benar-benar sungguh-sungguh. Betul. Iya. Karena kita juga nggak mau kata maaf itu jadi murahan ya. Iya. Ngerti. Menarik akhirnya kata maaf jadi murahan jadi kayak basa-basi kan. Iya. Akan lebih bijaksana kita menempatkan dengan tepat ya seperti itu ya. Hanya seringkali kita juga menjadi merasa gini. Aku udah berkali-kali minta maaf kan nih orang responnya kok nggak ini sih ya. Nggak peka ya. Nggak peka ya gitu ya. Kayaknya responnya biasa-biasa aja dia. Apalagi kalau kelihatannya dia ya memang seharusnya aku minta maaf gitu ya. Nah, atau kamu sih gitu kan. Kamu sih gitu. Nah, ya terserah lah kalau orang lain berespon gitu. Tapi kalau kita ada orang yang datang minta maaf sama kita mesti menghargai itu. Kita mesti katakan terima kasih buat itu. Tentunya itu menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan lebih baik lagi seperti itu. Nah, sebenarnya juga ada hal-hal yang perlu kita pikirkan juga adalah seringkali kita udah pakai kata tolong, kata terima kasih, kita maaf tuh orang tuh nggak ada respon. Jadi kalaupun kita lakukan itu ternyata orang tidak meresponinya, kita nggak perlu berurusan dengan hal itu. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Karena kita selalu belajar untuk ya udah kita terus lakukan ini seperti habit atau kebiasaan. Nah, habit atau kebiasaan. Habit kebiasaan sehingga pada akhirnya orang-orang lain yang bisa berespon kita juga gitu. Kita nggak perlu berpikir ekspektasinya, tapi yang jelas kita lakukan bagian kita. Pada akhirnya pun nanti itu akan kembali ke kita lagi. Kayaknya itu penting banget sih. Waktu kita melakukan bagian kita dengan kata-kata 3 kata sakti itu kan sebenarnya kita melakukan yang baik kepada orang lain ya. Kita menghargai orang lain, membangun orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita sudah lakukan itu tidak diresponi, kita juga jangan jadi tawar hati, kita jangan jadi kecewa, jangan. Karena apa? Kita melakukan itu justru membuat kita menjadi pribadi yang makin berkualitas, makin dewasa seperti itu. Karena respon bukan menentukan apakah kita harus melakukan itu atau tidak gitu. Nah, sebetulnya di dalam 3 kata sakti ini mengingatkan kepada kita bahwa inti dari 3 kata sakti ini adalah kita rendah hati. Dan juga rendah hati untuk memahami sudut pandang orang lain juga. Karena misalnya orang ini nggak berespon seperti ekspektasi kita. Mungkinkah dia juga punya pengalaman di masa lalu di mana mungkin dalam kehidupannya tidak ada yang memberikan istilahnya seperti figur atau teladan yang bisa say sorry ke dia atau kayak minta tolong ke dia. Jadinya dia nggak paham bahwa oh ternyata aku harus berespon yang benar seperti ini ya gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir 3 kata sakti tadi itu
membuat kita jadi terbiasa bertutur baik. Iya, betul. Kita bertutur baik di dalam hubungan kita dengan orang lain. Betul. Justru 3 kata sakti ini adalah salah satu kunci ya untuk kita bertutur baik di dalam kita berrelationship, dalam kita berhubungan. Dan kita bertutur baik ini juga menjadikan kita orang yang mulia juga gitu ya. Kita orang yang dikenal baik seperti itu. Sebab tutur baik itu sekarang juga udah mulai luntur ya. Iya. Dan memang butuh ketika kita lakukan tutur baik, harapannya juga adalah meskipun kita bilang tadi nggak ada ekspektasi ya, itu bisa menularkan ibaratnya kebiasaan yang baik juga dimanapun kita berada, misalnya di keluarga kita, di tempat kerja kita, ataupun juga mungkin di pertemanan. Karena kita udah melakukan itu, semoga itu juga bisa memberikan ibaratnya vibes yang baik juga ya ke orang-orang sekitar kita. Kita juga punya langganan ini ya, food court ya di makanan ya gitu ya. Karena kita bertutur baik, jadi begitu kita udah mau nongol gitu udah tahu ya. Pak Agus mana mau ini ya gitu. Jadi hubungan itu menjadi terjalin dengan baik seperti itu. Nah, jadi tutur baik itu sebetulnya juga menjadi kunci sukses juga loh. Kayak seolah-olah kita meninggalkan jejak yang baik. Kita juga ibaratnya memberikan satu kebiasaan yang baik. Sehingga nanti yang diingat orang tentang kita adalah jejak-jejak itu, jejak-jejak kebaikan dan tutur baik itu gitu. Dan tutur baik itu juga kalau kita terapkan dalam meeting, dalam pertemuan, itu akan buat suasana meeting pertemuannya itu jadi cair ya, jadi hangat ya. Jadi kita akan mudah untuk mendapatkan satu kesepakatan. Nah, jadi kata pentingnya apa nih? Kalimat pentingnya tentang tutur baik. 3 kata ini apa nih? Kira-kira kalau mau dirangkum sedikit gitu ya. Kalau aku mungkin ya, 3 kata ini adalah kata-kata yang membuat kita belajar untuk menghargai orang lain. Itu kalau dari aku. Nah, kalau dari saya nih, 3 kata sakti ini yaitu kata tolong, maaf, dan juga terima kasih akan menjadi perekat hubungan asal dilakukan dengan tulus. Dan kalau dari saya 3 kata sakti ini tadi yaitu tolong, maaf, dan terima kasih itu akan menunjukkan karakter yang baik ya. Ketika asal kita lakukan dengan tulus hati. Dan mungkin buat sahabat tutur baik punya kalimat atau mungkin kesan untuk 3 kata sakti ini. Misalnya kalau dari para sahabat ngerasa, buat aku nih 3 kata sakti ini maknanya apa sih? Mungkin bisa diisi di bagian komen atau mungkin bisa sharing-sharing ke kita lanjut. Mungkin ada hal-hal yang sahabat kepengen sharing lagi nih, lebih lagi nih. Benar ya. Dan jadi bisa lebih dalam lagi. Dan kita juga bisa belajar. Kita juga bisa belajar bersama-sama. Sahabat-sahabat. Nah, kalau dari sahabat tutur baik ada pengalaman-pengalaman menarik nih ya dengan problem generasi dalam bertutur baik, silakan juga ya, bisa jadi satu topik yang menarik juga. Hari ini ngobrolnya sampai sini dulu. Ya, kita akan sambung lagi next ya. Jangan lupa isi kolom komennya dan kita tunggu komen-komen berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih sahabat.